hadiah sayembara sudah mendekati 3,5 miliar. Tepatnya adalah 3.330.713.201 rupiah. Saya berkirim email ke Orchid Park Singapura. Email saya 2 kali dijawab. Keduanya pada dasarnya mengatakan UTS juga menyarankan untuk membuka akses informasi tersebut. Mas Wapres sebaiknya berhenti atau diberhentikan. Mas Wapres, sekali lagi saya ketuk hati, Mas Wapres berkenan untuk berhenti dan mengundurkan diri. Etika konstitusi kita tentu sudah sangat dirusak dalam proses semacam ini. Putusan 90 Pak Manusman untuk ponakan Gibran sudah diulas panjang lebar. Yang masih tidak diketahui khalayak sudah kita coba sosialisasikan adalah kalau ternyata surat keterangan ini memang problematik, itu Halo pemirsa dan sahabat Sarang Informasi, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja. Hari ini ada berita yang sangat heboh. Ijazah Gibran kembali menjadi polemik yang sangat panas. Dan sayembara pun akhirnya muncul. Barang siapa yang bisa menemukan atau bisa menunjukkan ijazah Gibran akan mendapatkan imbalan sejumlah uang atau hadiah tidak tanggung-tanggung nilainya, yaitu hampir tembus 3,5 miliar yang dihimpun atau dikumpulkan oleh seorang tokoh terkenal atau praktisi hukum terkenal, Denny Indrayana. Tentunya hal ini sangat membuat Jokowi ketar-ketir karena Denny Indrayana pun sudah mengirimkan sebuah email ke tempat di mana Gibran mendapatkan ijazah setara SMA tersebut. Dan ternyata yang lebih mengejutkan, Denny Indrayana mendapatkan balasan sebuah email, dan email tersebut ternyata sangat mengejutkan. Bagaimana sebenarnya cerita yang sebenarnya? Mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tetap membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, khususnya gempa di NTT, saya dengar juga di Jogja, saya ingin tetap mengajak kita melakukan langkah-langkah advokasi terkait keberadaan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Gibran. Setelah hampir 2 minggu sayembara saya luncurkan, tidak ada satupun peserta yang mendaftar. Tentu ada yang kontra, terutama para termul dan para buzzer, yang argumentasinya ya itulah. Tapi untuk menjaga kredibilitas advokasi publik ini, kemarin saya memutuskan untuk mengupload sekaligus 2 SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, yang menegaskan tidak ada satu tindakan kriminal pun yang terkait dengan saya. Hari ini saya akan mengupdate beberapa hal. Pertama, setelah tadi malam hampir 2,5 miliar, per pagi ini pukul 6.47 waktu Indonesia bagian Barat, hadiah sayembara sudah mendekati 3,5 miliar. Tepatnya adalah 3.330.713.201 rupiah. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, masih dibuka kesempatan untuk menyumbang, tapi tidak perlu ditransfer dananya ke nomor WhatsApp 0852-8971-4823. Tidak perlu ditransfer dananya, tidak disebutkan namanya, hanya akan kami catat. Teman-teman, izinkan saya juga menyampaikan bahwa saya telah mengambil langkah-langkah yang lebih dalam untuk mencari tahu di mana dan bagaimana keberadaan dokumen yang terkait dengan sekolah SMA atau sederajat Mas Gibran. Saya berkirim email ke Orchid Park Singapura. Email itu pada dasarnya menanyakan bagaimana program, apa yang diikuti, dan apa yang bisa di-share oleh Orchid Park Singapura. Sampai detik ini, email itu belum berbalas. Saya juga telah mengirim email beberapa kali kepada UTS, termasuk juga UTS College, yang sebelumnya bernama UTS Inserts, tempat di mana kabarnya Mas Gibran pernah sekolah dari tahun 2004 hingga 2007. Email saya 2 kali dijawab. Keduanya pada dasarnya mengatakan belum bisa men-share informasi yang saya minta karena terkait dengan kerahasiaan data pribadi. Terkait dengan hal itu, saya mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah advokasi publik sebagaimana di Indonesia, meminta keterbukaan informasi melalui jalur-jalur yang nanti akan saya jelaskan. Kebetulan saya memiliki izin praktek sebagai lawyer di Australia selain Indonesia, sehingga saya akan mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, akurat, dan terukur agar informasi terkait dengan sekolah Mas Gibran di UTS Inserts bisa kita akses. Selanjutnya, dalam surat mereka, UTS juga menyarankan saya meminta izin terlebih dahulu kepada Mas Gibran untuk membuka akses informasi tersebut. Meskipun tidak yakin, itu saya lakukan. Dalam kesempatan video ini saya menyampaikan pesan kepada Mas Gibran, tolong diberi akses secara tertulis, supaya lebih jelas, kita akan minta persetujuan dari Mas Gibran, apa program yang diikuti di UTS, kapan lulusnya, dan detail lain yang relevan. Dari saya,
langkah-langkah ini kita lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan bernegara, etika, konstitusi bernegara, karena syarat untuk menjadi wapres salah satunya adalah pendidikan SMA atau sederajat. Jika syarat itu tidak dipenuhi, sebagaimana berulang kali saya lakukan, Mas Wapres sebaiknya berhenti atau diberhentikan. Tak hanya itu saja terkait dengan ijazah Gibran, Denny Indrayana pun melakukan sebuah gugatan terkait dokumen dan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah diterima oleh PT UN Jakarta. Tentunya ini akan mengungkap dan menguak semuanya. Etika konstitusi kita tentu sudah sangat dirusak dalam proses semacam ini. Putusan 90 Pak Manusman untuk ponakan Gibran sudah diulas panjang lebar. Yang masih tidak diketahui khalayak sudah kita coba sosialisasikan adalah kalau ternyata surat keterangan ini memang problematik, itu bukan berarti beliau Mas Gibran misalnya memenuhi syarat karena sudah ada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang itu menggibran banget gitu. Jadi kalau putusan 90 itu menggibran untuk syarat umur, maka putusan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 itu menggibran untuk syarat pendidikan. Karena dikatakan kalau Wapres tidak bisa menunjukkan bukti lulus SMA atau sederajat karena sekolah di luar negeri, itu dikecualikan dan cukup menunjukkan sekolah atau kelulusan pendidikan tinggi. Ya, Mas Wapres pernah menunjukkan S1-nya waktu wali kota Solo, jadi kelihatannya itu menjadi exit strategi. Kalau ternyata memang Gibran tidak memiliki bukti kelulusan pendidikan setara SMA. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga tentang sayembara. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya, lebih. Dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263.750.000 rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuma saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Benar ya? Nanti salah seperti Pak Prabowo salah hitung lagi. Tapi insya Allah sudah benar. Ya, jadi lebih dari 12 kali. Artinya lebih dari 1.200%. Dan karena sudah banyak yang berminat, supaya tidak disalahartikan, awalnya saya agak tertutup, tapi sekarang karena banyak yang ingin bergabung, saya buka. Karena itu sekarang siapapun yang ingin menyumbang, tolong kirim WhatsApp ke nomor, ini sekarang saya buka nih, 0852 8971 4823. Saya ulangi ya, 0852 8971 4823. Berikan di situ identitas supaya teridentifikasi memang bukan orang yang main-main. 2, penyumbang tetap dirahasiakan. Namanya tidak kita sebut karena barangkali ada yang tidak ingin terpublikasi. Kecuali kemarin teman-teman FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu terbuka menyumbang 100 juta. Dana tidak perlu ditransfer. Jadi teman-teman tanya nomor rekening saya berapa, enggak. Ini bukan pengumpulan dana. Jadi sekaligus mengklarifikasi ya. Dana tidak ditransfer. Disimpan saja. Insya Allah nggak perlu, karena kayaknya ijazahnya juga nggak ada gitu. Jadi disimpan, tapi saya tetap minta nanti ada staf saya yang akan meminta surat pernyataan untuk memang menyumbang sebesar berapa. Karena penting ini, kalau nanti ada komitmen-komitmen yang perlu dilakukan, maka jelas ada dasarnya gitu. Jadi sekali lagi dana tidak perlu ditransfer, ini bukan pengumpulan dana, ini adalah upaya kita untuk melakukan gerakan sosial. Gerakan legal sudah dilakukan, sudah berkali-kali, gugatan ke PT UN, gugatan ke PN, gugatan ke KIP, dan berbagai macam langkah hukum lainnya. Maka ini adalah gerakan sosial yang tidak kalah penting, karena di tengah hukum yang biasanya tidak berfungsi dengan baik, hukum yang bisa diintervensi oleh kuasa, bisa dibeli oleh dana, maka langkah-langkah inovatif perlu dilakukan. Ini adalah cara kita untuk melakukan perlawanan dengan cara-cara yang barangkali tidak biasa-biasa saja. Sayembara adalah gerakan sosial kita, sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat, sekarang sudah saya buka kesempatannya, tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja, pada saatnya saya pikir tidak perlu juga, karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Tidak, saya teruskan dulu tentang ini teman-teman, dan saya cukup, dan kemudian kita dukung apa yang sedang diperjuangkan oleh Ibu Mercy dan tim penasihat hukum. Kita lihat perkembangannya. Lagi-lagi kita perlu jaga, jangan dibelokkan ini menjadi sengketa pemilu mengarah ke Mas Gibran. Ini adalah sengketa surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Di situ letak kompetensi. Peradilan tata usaha negara jelas mempunyai kompetensi untuk menyidangkan perkara ini. Terima kasih.
Gugatan ini mempersoalkan keabsahan surat keterangan setara ijazah SMK yang diterbitkan oleh kementerian terkait untuk riwayat pendidikan luar negerinya, serta diiringi polemik sayembara publik. Muncul sayembara dari pihak publik atau pengamat yang menantang pihak pemegang kuasa atau instansi untuk menunjukkan dokumen fisik ijazah asli atau sah. Dan nilai nominal sayembara tersebut dilaporkan terus berhimpun dan mencapai angka hampir di 3,5 miliar rupiah dari para pemberi tantangan. Rekan-rekan semua, saya memutuskan untuk mengirim surat kepada Saudara Gibran Raka Buming Raka melalui video ini, dan nanti tertulis juga kita kirimkan ke alamat beliau. Mari saya bacakan suratnya. Pekalongan, 22 Agustus 2026. Kepada yang terhormat Saudara Gibran Raka Buming Raka di tempat. Dengan hormat, semoga Mas Gibran selalu sehat walafiat. Melalui surat terbuka ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, sudah hampir 2 minggu sejak 9 Agustus 2026, saya mengadakan sayembara bagi siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA sederajat Mas Gibran. Per pagi ini, akumulasi sementara hadiah yang terkumpul sudah mendekati 3,5 miliar rupiah. Saya minta maaf melakukan metode sayembara tersebut, karena berbagai langkah hukum yang dilakukan ke Pengadilan Negeri, PT UN, Komisi Informasi Pusat, belum juga mendapatkan kejelasan akan dokumen yang menjadi dasar sekolah Mas Gibran setara SMA tersebut. Kedua, saya menghimbau Mas Gibran menyudahi polemik ini dengan secara elegan menunjukkan ijazah SMA atau sederajat, atau dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan SLTA Mas Gibran. Permintaan ini saya yakin tidak berlebihan, apalagi Mas Gibran pernah secara terbuka mengundang wartawan dan menunjukkan ijazah S1 sewaktu masih wali kota Solo. Ketiga, saya sendiri sudah mencari kejelasan terkait ijazah SMA atau sederajat tersebut dengan berkirim email ke Orchid Park Secondary School, Singapura, dan belum mendapatkan balasan. Saya juga telah mengirimkan email beberapa kali ke UTS maupun UTS College, dulu UTS Inserts, Sydney, Australia, tempat di mana Mas Gibran sekolah yang menurut surat keterangan nomor 9149 dari Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dianggap selesai grade 12 dan memiliki pengetahuan setara tamat SMK Penataan, Akuntansi, dan Keuangan di Indonesia. Surat kami ke UTS berbalas dengan mengatakan informasi pendidikan Mas Gibran di UTS Inserts adalah data pribadi yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa disampaikan kepada kami. Terkait hal tersebut, saya meminta perkenan Mas Gibran memberikan izin tertulis kepada saya untuk mendapatkan data pendidikan di UTS Insert tersebut. Dengan demikian, semua masalah menjadi terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Demikian surat ini kami sampaikan. Besar harapan Mas Gibran memberikan izin tertulis tersebut. Salam integritas, Denny Indrayana. Begitulah polemik ijazah Gibran yang saat ini menjadi polemik yang memang sangat-sangat panas dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah hal yang tentunya kita semua akan mempertanyakan tentang bagaimana keaslian ijazah Gibran. Karena ijazah Gibran hanyalah penyetaraan itu menurut Denny Indrayana, dan tentunya ini akan dibuktikan melalui beberapa gugatan yang dilakukan oleh Denny Indrayana. Gugatan terkait dokumen dan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah diterima oleh PT UN Jakarta ya teman-teman ya. Gugatan ini mempersoalkan keabsahan surat keterangan setara ijazah SMK yang diterbitkan oleh kementerian terkait untuk riwayat pendidikan luar negerinya. Nah tentunya memang hal ini harus digugat di PT UN karena hingga saat ini tidak mau menunjukkan, padahal sudah ada sayembara yang nilainya juga sangat besar, akan tapi tidak ada yang berani menunjukkan dan tidak ada yang menunjukkan ijazah milik Gibran. Bahkan Gibran sendiri pun tidak menunjukkan. Jika Gibran memang mempunyai ijazah SMA dan ijazah tersebut sah yang untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, tentunya ini Gibran akan mendapatkan uang ya 3,5 miliar. Tentunya ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Kenapa? Jika memang benar asli ijazahnya dan memang punya ijazah dan sah, untuk cara mendapatkannya tunjukkan saja lalu dapat uang. Apa sih susahnya? Kan seperti itu ya. Serta diiringi polemik sayembara publik. Nah dari sini muncul sayembara dari pihak publik, yaitu Pak Denny Indrayana yang menghimpun sayembara ini dan mengumpulkan dana tersebut, dan nilainya sekarang hampir mencapai 3,5 miliar ya. Pengamat yang menantang pihak pemegang kuasa atau instansi untuk menunjukkan dokumen fisik ijazah asli atau sah gitu ya. Jadi
Ini tantangan dari Denny Indrayana sebenarnya ya, bahwa Gibran ini berani menunjukkan ijazahnya atau tidak. Nilai nominal sayembara tersebut dilaporkan terus berhimpun dan mencapai angka di atas 3 miliar dari para pemberi tantangan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.